Borobudur ya Pak? Iya, karena saya di sini nggak mungkin Bapak datang dari hotel lain dong. Apa Iya, nih Pak. Pak? Hasan, terima kasih Ini Pak. spesial dibuat buat kalian. Gerakannya mengejutkan. Waduh. Enak. Nah, ini kita mau beneran staycation di Hotel Borobudur Yeah, Jakarta. thank you 3 hari Hotel 2 Borobudur. malam. Thank you very much. Serius. Wow. Gue sakit gigi. Datanglah ke dokter gigi kan. Bapak Joni, gue diem aja gue langsung nungguin. Bapak Joni udah 15 menit kok, gue nggak dipanggil-panggil lagi ya, udah dari. Terus dia bilang, Mbak, kan saya udah nomor segini kok nggak dipanggil-panggil. Bapak siapa namanya? Baru Jadi Andida, waktu apa itu gua rasanya? nginepnya nggak di rumah, nginepnya di Polda sama di Rutan Salemba. Dan akhirnya ya udah gua di sidang, sampai sidang diputuskan gua bersalah menyebarkan berita tidak benar. Kalau lu create apapun konten ini kan jadi jejak digital sampai lu mati. Jo, kayaknya kita harus beli klub sepak bola basket deh. Ayo. Mas, permisi, kenapa? Kepanasan ya? Lagi pemanasan mau basket. Sampai kaget, Mbak. Saya masuk aja ini rumah saya, Mbak. Iya, Saya numpang. lagi gini, saya harapannya saya goyang-goyang gini, itu kan depan pas lapangan banteng. Jadi langsung ya. Siapa tahu ada yang Siapa? wit-wit gitu. Langsung nyangkut ya. Apa kabar? Jadi mana Aduh, Ogi, thank you banget udah Silakan diundang duduk. ya Ogi ya. Ya ampun. Hari Gimana ini. kabarnya? Jadi hari ini acaranya Ogi apa nih Ogi? Gue seneng lo diundang di sini, makasih ya. Tapi nunggu lu lama, jadi kata gue, gue mendingan, gue tuh orang nggak bisa diem. Gitu. Jadi gue kalau nggak bisa diem ya, gue joget-joget Tadi gue gitu. pikir ikan sapu-sapu di situ. Enggak lah. Biasanya gue kalau gitu-gitu istri gue yang suka Iya, gitu. oh gitu. Kalau istri orang. Ogi, thank Apa you so kabar? much. Hari ini udah dateng Iya. di Jennifer Maje X Hotel Borobudur Jakarta. Asik. Jadi kita acaranya tuh happy talk Ogi. Oke. Jadi kita ngobrolin yang happy-happy. Iyalah, ngapain kita ngomongin yang sedih-sedih Pusing-pusing ya ya, kan? gitu. Ketemu Ogi Betul. aja udah happy banget. Aduh, terima kasih lo. Lihat Ogi joget-joget aja udah happy banget tadi Lagi gua. ya, gue lagi nih. Lagi. Jangan. Aduh Ogi apa kabar jadinya? Baik, thank you banget diundang ke sini. Enak ya. Makanya lantai ini kan lantai atas lagi. Lantai atas kita Makanya- lagi di Discovery Club. Iya. Jadi ini khusus VVIP Ogi. Ya kayak lo, Tora, Tora Iya, Sudiro kemarin gue lihat kemarin. juga. Jadi cuma orang-orang terpilih yang bisa Orang-orang naik sini. terpilih VVIP yang kesini. Termasuk Ogi. Gila, termasuk kru dong ya. Termasuk kru. Sama aja berarti gua sama kalian Aduh. VIP juga lu kalian. VVIP pokoknya Iya, iya, semuanya. udah asik. Thank you banget Ogi udah dateng. Sama-sama, Mau ngobrol-ngobrol aja, kita mau Apa happy-happy nih, aja. pengen apa? Gue mau belajar banyak nih dari Ogi. Janganlah. Gua juga masih belajar sampai sekarang pun. Jadi, Masih belajar iya, ya? sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nih sebagai seorang content creator nih, kita langsung aja Ogi ya. Iya. Sebagai seorang content creator, Ogi pernah merasakan pil pahit sebagai content creator. Lu langsung ke arah situ ya. Langsung ke arah situ. Iya. Nggak pakai basa-basi apa kabar Ogi, Iya, anak-anak enggak. gimana, nggak Enggak, pakai. nggak usah. Udah langsung. Tapi bener, gue selalu senang setiap ditanyain soal kejadian ini. Karena menurut gue, ya inilah kita sebagai konten kreator, artinya punya kebebasan, Oke. tapi juga tidak lupa sama yang namanya etika dalam bersosial media. Oke. Waktu itu gue bukan artinya tidak ada etika, tapi mungkin gue kurang berhati-hati dan terlalu emosional. Oke. Nah mungkin kan yang nonton, ini apa nih gitu. Aha. Kembali ke tahun 2018 di bulan Oktober. 2018 tuh ya. 2012 di bulan Oktober, Oktober. gua memakai sosial media gua Instagram. Waktu itu pokoknya
akhirnya terkena kasus. Oke. Toto pas keluar lagi tiba-tiba udah bulan Maret 2019. Jadi masuk bulan November 2018. Oktober 2015. Oktober. Keluar di Maret Keluar 2019. Maret. Ya gitu ya, udah ganti Ya. tahun ya, tahun baruan Jadi di dalam, waktu itu apa gua rasanya? nginepnya nggak di rumah, nginepnya di Polda sama di Rutan Salemba. Oh my god ya Gitu. Gi ya, itu karena konten. Iya, jadi itu sebenarnya gini, gue cuman mencoba apa ya, gue mencoba tetap mencoba baik sama orang, tapi ternyata mungkin momennya kurang tepat atau caranya kurang tepat, gitu. Jadi di situ gue belajar, walaupun sebelumnya gue udah pengguna Instagram, gue sudah main YouTube dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu ya ceritanya adalah gue memvideokan seorang oknum gitu yang akhirnya ternyata sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Dan akhirnya ya udah gue di sidang, sampai sidang diputuskan gue bersalah menyebarkan berita tidak benar gitu loh, itu aja. Tapi emang penting banget sih hari gini di mana sosial media tuh benar-benar jadi apa ya, jadi sarana. Betul. Bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi juga sangat mudah dipakai untuk hal yang tidak baik. Dan juga pada saat sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi konsumsi semua orang, itu sudah harus siap dengan berbagai konsekuensi. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang siap dengan banyak orang-orang di sini kan netizen pengguna sosial media juga banyak orang-orang yang kurang dalam tanda kutip ya, gue nyebutnya, jadinya akhirnya bulinya kemana-mana yang nggak nyambung. Iya. Ya, Jadi tujuan awalnya yang jadi arahnya nyambung, bukan ke masalahnya, tapi malah jadi, wah lu kan karena keluarga lu ini, karena latar belakang lu lah kan nggak panjang nyambung. ya. Dia bisa dibilang penyiar basic penyiar ya. Iya, awalnya penyiar. Awalnya penyiar. Tapi gini, menurut Ogi sendiri yang memang udah menggeluti dunia ini lama, gimana pendapat Ogi untuk konten-konten creator yang demi viral, demi popularitas, dia tuh menghalalkan segala cara dan ya kita lihat sendiri kemarin banyak banget kejadian-kejadian yang viral sesaat aja. Gua sih nggak suka ya, kalau gua gini, berarti lu nggak banyak, konten lu nggak viral dong. Konten gua juga emang benar nggak banyak yang viral, gua harus akui. Ada beberapa yang viral, ya udah, cuman gue emang nggak suka sama segala sesuatu yang gua create ya. Jadi gue mendingan membuat sesuatu yang baik. Jadi gini, gue pasti kalau ngundang di konten gue ya, karena konten gue banyak kan basket. Kalau gue pasti ngundang orang, nggak ngelihat dari orang ini terkenal atau enggak, tapi gue harus mikirin apa yang gue bisa apa yang bisa gue bisa tanyain, ada pesan apa yang gue bisa dapat dari orang ini. Intinya ada edukasinya itu aja. juga ya. Iya. Pada saat tiba-tiba orang itu emang lagi lagi hot, lagi rame, tiba-tiba jadi viral, ya udah, itu rezekinya gue. Cuman gue tidak akan memaksakan untuk mencari orang-orang yang ya udah memaksakan buat viral. Yang penting viral. Iya, gitu. Kalau gue ya. Tapi kalau buat orang-orang yang emang seneng membuat ya segala macam yang viral, ya silakan juga, itu hak kalian sih. Ada pesan-pesan nggak sih menurut lo untuk anak-anak muda yang mau jadi konten ya, creator nih? Kalau gue sekarang adalah gini, ini kan kalau lu create apapun konten, ini kan jadi jejak digital sampai lu mati. Jadi kalau lu bikin sesuatu yang lu nggak baik dan akan mempengaruhi orang lain jadi nggak baik, menurut gua sih ngapain ya? Iya, nggak. Kalau gua sih gitu. Nggak impact juga, nggak ada. Gua cuma pengen gini, kalau gua nanti sudah tidak ada di dunia ini, konten ini masih ada, masih bisa ditonton, orang masih dapat sesuatu. Walaupun besar kecilnya gimana orang yang nonton. Gitu. Kalau gua gitu. Nah, tadi kalau balik lagi, Ogi jadi penyiar sejak tahun 2000. Enggak, gue penyiar itu sebenarnya gue dari tahun 2000 lah ya, 97 udah, 98, 99 udah reporter. 2000 baru mulai. 2000. Ya. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang kayak kemarin tuh di FYP TikTok lagi viral tuh yang Desta sama Nikta dapat telepon dari misterius dari yang horor gitu. Lo pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, kalau gue mungkin gini, karena di zaman itu kan gue Instagram segala macam kayak belum terlalu belum lah ya, emang belum sih, gue masih sampai freezer. sekarang dari perjalanan tahun 2000 tuh sampai sekarang pernah nggak sih ada kejadian yang horor-horor gitu? Kalau horor-horor lumayan, karena gini, gue tuh dulu siaran di Radio Ardan. Ardan itu terkenal sama namanya, programnya sampai sekarang masih ada, namanya Nightmare Side. Jadi kalau kayaknya program horor pertama di radio kalau nggak salah justru Radio Ardan ya, di Bandung dulu. Nah, tapi gue tuh emang nggak pernah ngerasain, walaupun gue sering nginep di radio, di studio. Gue tuh sering banget nginep di studio karena
malas pulang ke rumah. Males. Karena kalau zaman siaran dulu, gila gue tuh dikejar-kejar perempuan. Banyak utang. Oke. Jadi nggak pernah ngalamin yang sampai seserem itu sih, nggak pernah lah. Enggak ya. Gitu. Cuman tapi emang balik lagi ini radio, dan dari dulu radio kan juga konten. Gue juga dari dulu sering membuat konten yang seperti itu. Contoh, gue pernah bikin konten di radio adalah gini. Malam-malam tiba-tiba ini teman gue yang suruh telepon. Cuman dia suruh telepon, nanti sama gue dimatiin, cuman bunyi tut. Cuman dia ngomong bahwa kan ada cerita tuh, ada misalnya orang cerita nih malam-malam, cerita yang iya gue tuh pergi sama teman-teman gue liburan segala macem, tapi akhirnya kita kecelakaan. Iya. Dan akhirnya kita mati semua. Nah itu kan konten yang itu kan. Nah terus kayak mati semua, terus lah gue telepon sama siapa? Terus tut, nah kayak gitu. Tapi gue create. Sebenarnya jadi itu bukan yang beneran. Tapi emang gue nyuruh orang untuk cerita kayak gitu. Ya sebenarnya apa ya? Sampai saat ini pun juga di radio, di TV, gimmick dimanapun ya? semua jatuhnya gimmick. Gitu. Iya. Ada yang bener, ada yang gimmick. Ada yang bener, ada yang gimmick. Tapi gue ngalamin. Tapi lo sendiri nggak pernah ngalamin. Mungkin setan juga takut sama gue ya. Mungkin, kayaknya sih begitu ya. Mungkin setan juga ngeliat gue tuh, setan. Lah kan lu yang setan gitu. Lo lebih, lo tahu. Iya, cuman gitu. Ada bercanda ya kesayangan Maje ya. Iya. Panggilannya apa kesayangan Maje? Kesayangan Maje. Jadi Ogi juga kesayangan Maje. Nah, jadi kalau my viewers itu panggilnya kesayangan Maje. Kesayangan Maje. Ogi, tapi kalau ngomongin Ogi dan apa namanya untuk riwayat lo jadi penyiar dan segala macam, kayaknya tuh gue dengar nggak lepas dari nama Mo Sidik. Bener nggak? Iya betul sih, karena gini, Mo Sidik tuh ya karena lu kenal juga ya. Kenal juga, kebetulan juga pernah interview juga sama Mo Sidik. Dia yang dulu dia siaran, gue jadi produsernya. Terus gue waktu itu jadi produsernya sempet yang bahan siarannya dirobek-robek. Nah iya tuh ceritanya sampai heboh bener. Iya dirobek-robek, dilempar segala macam. Cuman gue banyak belajar sih dari dia. Dia orang yang orang menurut gue dia orang gini, banyak orang ngomong jadi penyiar, jadi presenter itu gampang, padahal enggak. Sebenarnya lu butuh bukan cuma pengalaman, tapi lu juga butuh otak yang pinter gitu loh. Dan Mo Sidik salah satunya. Terbukti dari dia sekarang jadi ininya komika ya. Komika itu nggak sembarangan, pasti orang pinter menurut gue gitu. Jadi Mo Sidik lah yang awal-awal mendidik gue. Akhirnya Mo Sidik juga jadi program director di Radio Ardan. Gue asisten PD dulu di Ardan. Kalau sekarang ada nggak yang lo mau nyampein sama Mo Sidik sekarang nih? Kalau dia nonton? Mo diet kali. Iya, karena gue sama dia main basket juga. Terus kalau dia main basket tuh lu bayangin dengan badan. Udah gak ada yang bisa megang dia dong ya? Bukan orang kan panjang kali lebar, dia tuh lebar kali lebar. Siapa yang mau jaga? Siapa yang mau jaga? Ya cuman kalau gue sih sekarang karena sudah berkeluarga, yang paling penting lu sehat. Iya. Udah itu deh, panjang umur, sehat, terus berkarya. Terus berkarya ya. Jadi lo dulu ngerasain tuh dibayar pakai sepatu, pakai jersey, baju bola. Betul. Ya, baru sampai akhirnya sekarang MM-an. Enggak lah, kalau gue sih sekarang gini. Gue tetap gue mungkin beda kali dari yang lain. Gue tuh gue konsep kerja gue adalah bersyukur. Jadi buat anak sekolah ada gue bersyukur, istri gue minta sesuatu ada gue bersyukur. Jadi kalau ngomong gede banget nggak juga, dan gue nggak ribet masalah. Mungkin kalau dibandingin sama yang lainnya harus lu bisnis kelas dan lain-lain, gue enggak, gue first class. Jadi salah. Jadi honor lo berapa? Enggak lah, lumayan lah. Ayo kita ngomongin duit nih. Ya. Kalau ngomong duit gue ikutan. Gua ada lu. Jadi kesayangan aja. Tahu kan? Ujo berarti kalau ada duit. Ada nih. Pokoknya kalau ada omongan duit, Ujo muncul ya. Gue dari tadi liatin kan, ngobrol ini ngobrol itu, oke. Pas duit, gue kayaknya harus datang nih. Siapa tahu ada duit yang nggak lu bagi ke gue. Kalau itu gue pasti kasih Jo, karena lu sahabat gue. Cuman siapa tahu dari Maji dan kesayangan Maji, siapa tahu. Iya. Jadi kesayangan Maji kita hari ini tali kasih. Amin lu. Aman. Aduh. Jadi kita kesayangan Maji hari ini tali kasih, kita mempertemukan Ogi dan Ujo lagi. Padahal tiap hari. Iya, nggak usah dipertemukan, tiap hari gue udah tiap hari ketemu. Betul. Ujo, thank you so much Ujo. Thank you ya, thank you for inviting. Disangkain lu doang ya? Iya. Jadi kita gue kaget kenapa ini satu, gue tuh gini. Jangan
istri gua deketin gitu kan. Ternyata bener suami gua. Jadi kita mau kasih surprise buat lo, Gi. Iya. Lah, iya banget. Jadi sebenarnya sekarang gua sama Ujo Iya. di playlist ini. Lo Salah gua yang cuman selipan ya. Iya. Jadi yang Gua dulu boleh keluar nih. Gua keluar gua joget lagi nih. Lu nggak tahu kan gua joget tadi? Kalau lu bisa aja masuk ke lama, gua udah loncat. sapu-sapu ya. Oke, tadi Augie udah joget, sekarang Ujo. Aduh, kenapa harus ada joget sih? Enggak. Ih, seru ngobrolannya. Ih, seru. tadi. Ujo Seru banget. gimana? Apa kabar sekarang Ujo? Dikasih sehat, alhamdulillah. Masih berkegiatan sama Ogi. Berkegiatan, makanya Tiap seneng hari, banget deh. Ya, telepon yang mengganggu kehidupan gua adalah telepon, bukan cewek-cewek, telepon Ogi. Telepon Ogi. Gitu. Dengerin dia. Dia. Yang bawel banget nggak berhenti ngomong. Habis. Apapun lah ya. Tapi lo sahabatan udah berapa lama sih? Kayaknya ada 10 tahun sih. 10 tahun 10 lebih tahun lah ya. ya. Lucunya adalah ini gara-gara kita pernah ngomongin gara-gara basket yang pasti. Iya. Oh, oke. Gara-gara basket adalah beberapa kali ngomongin tentang ada kegalauan dalam hidup, apalagi sebelum nikah ya, dia segala oke. macam ngobrol tentang itu. Tapi mostly adalah tentang basket. Tentang basket. Dan yang nggak pernah terlupakan adalah obrolan seorang Ogi yang sempat dibukukan. Oh, oke. Sempat masuk buku. Iya. Jadi di buku itu di halaman pertama. Oke. Jadi di buku itu sekali waktu suatu malam after midnight seorang Ogi nelpon gue. Aduh, ada apa nih anak nelpon ya? Jam hampir setengah 1, jam 1. Oke. Ada apa Ogi? Jo, kayaknya kita harus beli klub sepak bola basket deh. Oke. Oh, oke. Beli klub bola basket apa nih? Nggak penting banget. Dan Setengah satu malam tuh ya. 2015, 2016. Ini kita bisa. Boleh besok nggak sih ngobrolnya? Aduh, gue masih nggak nih. Itu salah satu obrolan yang gue nggak bisa lupa tentang Ogi dan pasti tentang sekitar basket. Oh ya ampun, ada apa lo setengah 1 malam nelfon Gila sih. Ujo mikirin Lu ngomong ada gitu? Ada klub yang mau dilepas ya, gimana sih? Iya, pokoknya ada kayak gitulah Ada ya. klub yang Akhirnya kayaknya klub mau dilepas. Oke. sempat kepikiran kayak gitu. Oh enggak loh, itu berarti 2014 lah ya. 2014. Nah, ya itu tiba-tiba gua kepikiran saking gua sama Ujo ini obrolannya seputar basket. Basket ya. Dan pasti soal perempuan lah, karena kita laki-laki. Kita nggak mungkin ngobrolnya laki-laki lagi. Iya. Iya banget. Tadi kita kan sebelum kesini ngobrolnya soal perempuan kan. Iya. Ayo lo ngaku lo. Iya. Di sini ada Regina, gua sebutin namanya. Nah, Aduh. ya itu tiba-tiba ada klub gitu, jadi gue kepikiran karena saking cinta sama basket, gue pikir kayaknya bisa nih kita ngurusin basket gitu loh. Oh. Iya, tapi nggak jam 1 nelpon Nggak jam, juga iya, kali. ya. Kita harus beli. Hah? Beli klub basket? Emang Dipikir beli kacang. Iya, dipikir beli kacang di Alfamart. Iya. Kacau. Tapi akhirnya ya udah ujungnya adalah waktu itu ada momen gue akhirnya jadi manajer timnas basket Wow, putri yang iya, itu. iya, Nah iya. itu ujungnya, karena setelah dipikir-pikir lagi setelah jam 12 malam itu gue telepon, oh iya kalau beli klub kan Nggak gampang ya nggak ternyata. gampang, kita duitnya segala macem. Coba waktu itu dapat kesempatan timnas putri ya udah. Iya sih. Tapi kalian tuh bener-bener dari di Jakarta apa dari Bandung sih? Kan kalian Nah, berdua nih lucunya, identik banget dari iya, Bandung. Di Bandung itu kita hanya saling tahu aja, tapi nggak saling kenal. oke. Tapi jadi bertemannya di Jakarta. Bertemannya di Karena Jakarta. mungkin gini ya, sesama. Perbedaan ini Umur. harus tahu dulu perbedaan umur, kita beda hampir 10 tahun. Oh berarti sama gue 15 tahun ya? Makasih ya Mas J ya. Aduh gua. Iya lo ya. Deket fosil kok gitu. Jadi gue beda 10 tahun. Gila beda 10 tahun ya? Dan gini, gua itu awalnya harus cerita bahwa gua ngefans Ya. sama P Project. Ya abang-abang gue dong. Bukan ke Jadi, gue ini dong. gua cerita dulu. Jangan care Nggak, dulu. tapi ini penting buat orang pada tahu, suka orang pada ketukar P Project, Project Pop, Iya, bener nggak Jo? Iya. P Project itu dulu zaman Denny Isur. Padayangan ya. Betul. Padayangan Yang terus jadi P seniornya. Project, Daan. Daan, Denny Isur dan lain-lain. Jadi gua tuh gaya MC gua banyak mencontoh dari Denny Isur. Oh wow, oke. Gitu. Jadi setiap Denny Isur MC di mana gua nggak kenal ulang tahun siapa, Sucapatin siapa, gua nonton. Oke. Dari situ muncullah Project Project Pop. Pop. Ujo, Yosi, Ondi, Tika, Ogi. Gugum, Oon, almarhum dan lain-lain. Gua ngeliat lagi lah, ini yang lebih muda-muda lagi dan kreatif gitu loh. Iya. Dari situ ditambah tahulah Ujo dan Yosi seneng basket. Oh Udah. iya bener banget. Makin nyambung karena punya kesamaan hobi. Jadi awalnya gue ngefans sama mereka. Iya. Jadi P Project gue ngefans Tapi sama. gue juga ngefans loh, bener Iya. loh. Siapa sih coba Siapa yang sayangan nggak- Maje yang enggak dan, ngefans? iya. Dan gini Yes. kita
kita menjalani hidup di masa dengan lagu-lagunya Project Yes, Pop gitu banget. kan. Banget. Udah dimakan saladnya, Gi. Iya kan? Seperti lagu-lagu Cobb dan Hayden. Lagu kapa abang-abang gua lah. Oh itu di Project Iya. Enggak, Salah. Pak Pia Lumpia kalau gua. Pak silakan Pak. Wow. Dari Hotel Borobudur ya Pak? Dah. Iya, karena saya di sini nggak mungkin Bapak datang dari Ikler. hotel lain dong. Apa nih Ya, Pak Pak Hasan? Hasan, terima Waduh. kasih, Pak. Ini spesial dibuat buat kalian. Loh. Terima kasih, Pak Hasan. Terima kasih, Ini Pak. Ikler. Iklan. Iya, saya suka Nih. sekali. Yang ini apa Saya nih, makan Pak? dulu ya Pak. Bukan yang itu dong. Bukan. Oh, maaf. Sorry. Senang banget deh. Aduh. Tapi sebelum kita jauh, gue senang banget deh diundang ke sini. Aduh, Jo, thank you. Satu pertama adalah lu yang undang. Iya. Kedua karena kita nggak pernah. Nggak. Terus gini, yang ketiga adalah tentu saja di Borobudur sih, jujur Iya. aja. Iya. This is a very legendary hotel kalau menurut gua. Banget. Jadi untuk Udah 40 tahun Jo ini. 49. Iya, maksud Bulan gua ini 40 tambah 49 tahun. 9. Iya. Begitu emang, jago Dan les. syuting di sini jadi gila sih. Kita bisa lihat Istiqlal, Katedral, Iya. Lapangan Coba Banteng, Lapangan Banteng. RJ. Dia mah nggak usah Aduh. dilihat. Thank you banget ya udah diundang ya sekali Jo, ya. terakhir kapan kesini? Terakhir itu kayaknya sebelum ini deh, sebelum pandemi. Oh, sebelum Rasanya pandemi. sempet, ada. Gue pernah check in di sini. Iya, Oh, dong, iya, sama sama. keluarga kan. Kenapa harus ditanya sama siapa sih Maji? Iya, Iya kan? keluarga gua udah langsung selamatkan. Gitu. Aduh, bener-bener ya ketemu mereka berdua. Balik lagi ya ke Yes. Bandung, terus kita lihat ada makanan depan kita. Seberapa Bandung sih kalian? Apa sih makanan-makanan di Bandung yang wow, yang patut orang coba, yang memang ininya Bandung banget? Kalau gue sih berpandangan gini, makin lama makin sini kan orang Jakarta memandang Bandung itu sangat dekat ya. Aha. Tinggal 2,5 jam Iya, nyetir lu banget. nyampe ke Dengan Bandung. tol ya. Apa yang mereka cari? Pasti bukan Bandung juga nggak terlalu dingin kan. Tapi mostly adalah mereka berburu makanan, berbelanja pakaian, Nah, iya. hangout itu cocok banget memang di Bandung dengan hawanya yang lebih Hawanya sedikit enak lebih ya. dingin daripada Jakarta gitu. Makanan yang masih Bandung banget kalau buat gue sih, gue gini, Batagor buat gue masih Bandung. Masih Bandung. Oke. Cuanki. 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 beda. Iya. Itu masih Bandung banget. Apalagi ya? Ya rumah makan Sunda lah Ruang makan Sunda ya, ya. Bener-bener. Ada yang enak tuh. Kayak emang bener. zaman dulu tuh ada Riung Panjelekan, sekarang udah Oh, nggak iya. ada. Ada ponyo dan lain-lain. Ponyo, kan. Dulu gue bener. sering banget makan serabi and high tuh. Betul. Ah, lo Iya. mah nongkrong lihat anak-anak NH-nya. Ya enggak dong, gue yang Cari dilihat. surabinya. Gue yang Surabinya dilihat. dibulak-balik apa lu yang dibulak-balik? Maksudnya lu bulak-balik setiap Budi, Bolak-balik. bawa Jakarta, setiap Budi, Bandung. mana Jakarta, iya. Bandung, Iya Jakarta, dong. Bandung gitu. Tapi kalian masih sering banget bolak-balik Jakarta Bandung. Mama masih ada di Bandung. Oh, Mama di kita Bandung. masih di Bandung. Serius, nyokap dua-duanya di Nih, Bandung. boleh kasih tahu. Ujo, Mama, kita doakan terus panjang umur. Mama umur berapa? 91. Oh my god, sehat-sehat Iya, tante. masih sehat. Iya. Terus jadi kita mama-mamanya tuh emang Bandung dan nggak mau keluar dari Bandung. Oh, Gue udah iya. berusaha untuk ngajak mama ya waktu aku nikah. Mama tuh udah sampai ke Tol Paster ya waktu Jadi lo udah tarik. Mama nggak mau, balik lagi. lagi gitu lah ya. Sampai udah gue buatin gedung sate di Jakarta nggak mau. Dia tetap ingin di Bandung sih. Oh, tetap Se-Bandung Bandung ya. itu. Bandung Dan masih forever. kakak-kakaknya Ujo pun juga Semua masih di Bandung gitu. Sebulan sekali pasti itu ada Apa? Ujo ke Bandung. Paling nggak sebulan sekali. Pasar, silakan masuk lagi. pasar. Pasar. Pasar kita Silakan, tunggu terus di pasar. pasar. Jadi Aduh, Nah. sampai grogi Pak Hasan ya. Hasan kita minta maaf Iya. kenapa belum dimakan karena belum ada minum. Belum ada minum. Pasan ini minumnya juga teh anget. Ini paling enak di Borobudur. Terima kasih Pokoknya ya. Makasih, semuanya jadi Pak enak. Hasan. Terima kasih. Thank you, Pak. Saya minum dulu ya. Bukan yang ini lagi dong salah. Aduh. Masih lucu nggak ya kalau 2 kali? Masih lah harusnya sih. Oke. Kayak gitu, Aduh. serba Bandung itu kita sih. Iya, masih. Jadi bolak-balik juga masih sering banget dan gampang banget sih. Iya ya. sih, udah mulai Iya. gampang sih ya. Gue Iya. juga, Mami, kayak kemarin nih sebelum syuting ini, kemarin Mami ulang tahun ke 76. Oh iya, di Gaya Oh, ya. iya. Iya. Happy birthday itu nyokap. Iya, jangan ngomong gaya lu, ini hotel juga. Nanti dikat ya. Oh iya di Bandung, Di Bandung, ya. Kalau gitu iya. nanti Tapi di Mami tag. gaya banget. Tapi Mami gaya, Mami gue gaya kan. Nyokap lo gaya banget. Iya gitu. Gimana nggak gaya, menantunya didatengin untuk ulang tahun bareng kan? Iya, bukan Oh, karena iya. emang istri gue ulang tahunnya bareng. Ulang Oh, tahun iya. barengan Iya. ya. Gue ngirit. Intinya ngirit. Gitu. Jadi Mami 76 tahun dan gue emang masih sering pulang pergi Bandung karena kakak juga semua masih di Bandung. Masih di Bandung. Gitu. Iya. Aduh, bener-bener.
By the way kalian tadi kan start sama-sama penyiar radio, Iya. iya kan? Tapi di sana juga belum kenal tuh ya padahal. Nggak kenal. Bahkan aku siaran radionya pertama adalah di Jakarta. Kalau Ogi dari Bandung. Oh dari Iya. Bandung. Ujo di Jakarta ya? Di Ujo, Jakarta. Ya? Dulu jadi pertama aku di Hard Rock FM Jakarta. Tahun 99 rasanya sampai 2021. Terus selesai. Terus baru 2015 lagi Bahana FM sampai 2020. Terus baru sekarang lagi di Kiss FM. Ini tapi kalian kalau mau dibilang harusnya buat talk show memang udah punya juga ya, tapi untuk basket. Ya. Betul. Iya kan ya untuk basket. Itu rezekinya ini rezekinya pandemi sebenarnya. Iya. Oh Pandemi jadi kita itu bisa tuh buat dibuat apa ya saat gitu loh. pandemi. Iya. Terus Di saat kita nggak bisa kita nggak bisa diem lah ya. Akhirnya kita bikin apa ya gitu apa ya? udah, Terus akhirnya. Ogi bilang, Jo buat podcast yuk. Gua masih nggak ngerti konsep podcast tuh kayak gimana sih, Gi? Ya semi kayak siaran aja Jo, tapi ini direkam dan jadi bisa didengarkan berulang-ulang. Iya, benar Ya terus kita ngomong apa? Terus dia bilang ini, ya kita biasanya ngomongin apa Ujo setiap ketemu basket. Ya itu, Ya kita udah ngomongin itu. itu gitu. Jadi cuman merubah obrolan kita yang nggak direkam jadi direkam. Jadi direkam. Iya. Terjadilah ini. Tuh, coba berdiri dong sambil joget dong. Pemain Aduh, cadangan. bajunya. Bagus kan? Wow. Boleh saya segini? Boleh aja? dong. Oke. Saya segini, oke. Ini kuda-kuda nih. Oh, ini. Tuh, Podcast dengan ya. konsep ya kita pemain cadangan. Lucu banget, gue mau nih Ada. kaosnya nih. Ada. Udah, boleh biasa. 20.000 ada. Oke. Seperti itu. Jadi ini udah jalan di tahun ketiga. Oke. Saya podcast ini jujur aja kita buat ya karena kebiasaan kita untuk ngomongin basket dan kecintaan kita terhadap basket. Kecintaan terhadap Tidak basket. sebenarnya tidak basket dunia ya, more to basket, Basket yang nasional. nasional Indonesia. dulu ya, yang ini dulu ya. Nanti kita ngobrol jauh ke situ. Iya. Iya. Tapi sebelum ngobrol jauh ke situ, aku pengen nanya, dulu kan kalian sempat main film juga ya? Ogi Iya. pernah jadi Ateng ya Ogi ya? Iya. Wah, terus Ujo dulu Aku- juga sempat main film ya Ujo? Ada sih, tapi gua adalah yang merasa tidak paling berbakat berakting. Jadi ya iya? ada alhamdulillah sih ada beberapa film. Satu film yang paling ya mungkin Mengejar dikenal orang Matahari. Mengejar Matahari. Jadi gitu loh. Apin ya? Jadi Apin. 2004 itu? Asalnya mau dibuat keduanya, kata aku nolak karena Oh, yang gitu. pertama aku meninggal. Jadi kedua pasti aku udah nggak diajak. dong. Jadi lu menolak ya? Menolak. Jadi Nggak boleh nolak ada nggak? sequel, nggak boleh ada Nanti sequel. malah jadi horor ya, kita Iya. kita bicarain. itu. Karena akhirnya kan setelah Ujo nggak di situ meninggal, kan akhirnya muncullah yang sequelnya itu Ipin Upin kan jalan. Gua Apin. Ipin Upin. Oh itu ternyata terinspirasi Sequel dari dari Mengejar Ujo. Matahari. Oh gitu. Gitu. Iya juga sih. Itu terus sama satu film lagi ada bersama Project Pop yang paling aku kenal adalah dikenal orang adalah Laskar Pemimpi namanya. Oh, Film oke. perang yang selalu dipasang setiap 17-an di TV-TV nasional. Oh, Iya. wow. Gitu. Apa pengalaman paling berkesan dari main film? Capek ya. Gua tuh emang ngerasa nggak bakat banget acting. Kalau dia menikmati banget Dia acting. menikmati FTV dan lain-lain. Oh, dia kayaknya menikmati Karena hidup gue semua. juga acting selama ini. Hidup juga acting. Aduh, hidup ini udah acting ya. Apa sih Gi? Ya kalau gue sih ngerasanya gitu. Jadi tapi gini, kalau misalnya pun ada rezekinya ya aku kalau misalnya aku merasa tertantang pasti aku coba. Tapi Oke. sejauh ini kok gue tidak terlalu merasa tertantang dan memang tidak ada yang ngajak juga, jadi alhamdulillah ya pas. Berarti orang-orang ngeliat gini, kayaknya Ujo kurang cocok nih ya? untuk acting-actingan gitu. Biar Ogi aja. Kalau Ogi tetap ada yang nawarin hajar. Ajar. Kalau gue justru gini, setelah radio, biasanya kita kalau penyiar tuh arahnya kan TV. penyiar terus TV tuh presenter. Nah gue tuh ke sinetron dulu justru. Oke. Justru sinetron dulu baru ke presenter dan Lu tuh akhirnya dijalanin. Seangkatan Reza Radian. Pantes dia. Ya, kayak Dwi Sasono, lu seangkatannya itu tuh. Wih, Ya. Enggak, pada saat lu nyebutin itu, gue malu karena udah ketinggalan jauh sama mereka. Iya. Munculnya saat yang sama ya. Saatnya sama Munculnya. Tapi result yang sekarang ya. Hasilnya lain gitu. Cuman emang gue ya itu mencoba menikmati aja kayak gini. Nge-MC berapa jam dapat imbalannya berapa, dengan syuting berapa lama dapat imbalannya berapa. Tapi gue tidak pernah melihat itunya. Iya. Kalau gue melihat konsepnya, bersyukur pada saat gue punya kesempatan untuk ini, ya udah gue harus mengeksplor diri gue Iya. gitu loh. Iya. Ya udah, jadi beberapa kali sih kalau film walaupun gini ya, mungkin yang jadi pemeran utama Ateng yang lagi-lagi Ateng itulah, karena itu memerankan sosok orang Itu lain legend. lagi. Premiernya keren ya, Legend banget premiernya. itu. Rame banget ya Premiernya premiernya. keren banget karena Legend gua di banget. dalam penjara. Itu juga sedih sih. Pas lagi Pas lagi premier dalam. tuh ya. Iya. Wow. Jadi waktu itu kita gini, gimana caranya ya? Gue nanya ngobrol nih. Mungkin nggak ya Ogi
kita minta izinin dulu untuk ikut primer terus masuk lagi aja. Ya kan nggak Nggak mungkin ya. boleh. Emang bolos sekolah. Emang bolos sekolah. Emang izin lo kepala sekolah. Emang ikut kepala sekolah. Waduh. Aduh, Tapi kayak gitu. kalau ada tawaran lagi juga tetap mau ya Gi ya. Iya, Karena- seneng kalau gue seneng berakting, makan pernah ngomong juga maksudnya pengen sih bisa mengeksplor karena gini pada saat yang gue di film lagi-lagi Ateng, gue tuh bukan cuman perannya sebagai orang yang komedi, tapi juga ada dramanya, berakting di situ. Jadi gue seneng. Jadi ya pengen sih kalau dapat peran-peran yang macem-macem lagi, pengen belajar. Sebenarnya pengen belajar aja, bukan. Denger ya, coba ya, denger ya. Gitu. Para produser. Iya. Pengen kok Ogi. pengen belajar. Pengen belajar lagi. Sambil makan dong. Boleh Yuk. Ya Allah, oke. Gerakannya mengejutkan. Waduh. Enak. Nah, ini kita nongkrong Iya. nih. Tapi Ini Maje sejauh ini gimana? Acaranya oke banget deh. apa tuh? Seru, obrolannya Aduh. juga seru dan yang pasti tidak saja obrolan, tapi memang tempatnya juga pas ya. Tempatnya Obrolan dan pas. tempat cocok Jadi, banget ya. jadi memang intinya sih Ujo acara ini Happy Talk Jennifer Maje ex Happy Hotel Borobudur. Happy banget sih Happy orang-orang. banget. Dan kita tetap tujuannya sama, kita mau ninggalin sesuatu yang ada edukasinya Betul nanti. sih, iya sih, gitu. bener Makanya sih. aku tuh kata ada Ogi, ada Ujo menceritakan proses-proses yang kalian lalui Iya sih. sebelum sampai orang lihat sekarang. Gitu. Jadi Iya happy sih. Happy sih, aku juga Mudah-mudahan nontonnya kita happy bisa sih. kasih efek ya buat anak-anak muda juga belajar. Karena gini, kita itu punya anak. Yes banget. Kalau kita punya anak, kita jadi bisa mikir. Nah ini kan anak kita nontonnya YouTube. Iya. Iya. Kalau kita Bener kasih- banget. Kalau kita kasih yang nggak baik, Aha. ya jangan kaget anak-anak itu jadi Anak-anak nggak kita baik. juga nggak baik Gitu. Ya, bener-bener banget. Nah, bicara soal anak, kalian kan berdua kayaknya anak-anaknya perempuan ya? Dia ada laki, ada perempuan. Oke, ada laki, ada perempuan. Oh, sama ada laki. kalau aku sih, Istri juga, oke, ada laki, ada perempuan. Hey, Ini kan Aduh, jatuh. sampai jatuh. Capek jatuh. pasan, satu lagi dong. Pasan kan tadi? Pasan. Enggak Pak, makasih. Jadi Ujo anaknya dua? Hanya satu. Satu perempuan ya? iya. Kalau Ogi, Apa nih? anak istrinya? Enggak nanya istrinya di depan kamera. Anak laki satu, perempuan satu. Oke, dua ya. Nah, by the way kalau anak perempuan kalian sekarang umur berapa, Jo? Kalau aku 14 tahun. 14. 14 tahun kelas 2 SMP. 2 SMP. Ogi? 2,5. Oh, masih kecil ya, Masih Gi? kecil. Ya 2 cm ya, Gi? Gini. Kalau gua ajak jalan gini. Udah nggak papi yuk? Disakuin. Kantongin Anaknya ya. disakuin. Gimana Jadi kalau mau rasanya? jalan-jalan gini pasti dulu gini. Pak, itu anak udah disakuin belum? Udah. Anak udah disakuin. Bukan uang saku ya. Aduh. Gimana rasanya punya anak sekarang? Tapi benar ya, kita jadi punya beban tanggung jawab lebih ya. Apalagi anak yang bisa lihat kita nanti nih Benar. dari apa yang kita buat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka juga jadi yang baik ya. Untuk kita yang ngerasa ya, kita ngerasa muda terus itu walaupun umur juga banyak. Kita Hebat akhirnya loh. ketika kita jadi seorang ayah, itu jadi ngerasain tuh bahwa yang kemarin-kemarin diomongin sama ortu-ortu kita. Nah. Bener ya. Kenapa ortu bilang gini, kenapa berpetuah gini, ngelarang gini, maunya gini. Kok kayaknya bisa di kita juga akan terjadi seperti itu gitu ya. Betul. Nah, ayo dong kamu gini dong. Ayo belajar yang rajin. Dulu mana ada kan, kalau dipikir-pikir belajar yang rajin, Iya. dulu kayaknya kata-kata ortu gua ke gua deh gitu. Aduh, ya. nggak ini banget ya. Kita sekarang tahu gini, kalau dulu kenapa kita kesal sama orang tua kita karena di ngomongin terus gitu ya. Tapi sekarang tuh sebenarnya kita sadar bahwa sebenarnya mereka ngomongin kayak gitu karena emang Iya. semua untuk kebaikan Kebaikan kita. Betul, kita. benar. Jadi sekarang kalau kita ngasih tahu ke orangnya atau ke siapapun kita udah lebih tahu gitu loh. Sebenarnya mungkin lu kayak sekarang ada masa-masa remaja itu kan Rebel. bener. Tapi nanti ada momennya lu akan tahu bahwa sebenarnya apa yang disampaikan sama orang tua lu, walaupun orang tua lu macem-macem nih beda, ada cara Ya. menyampaikannya enak, ada cara menyampaikannya karakternya emang keras. Bener. Tapi semuanya pasti buat kebaikan, nggak Buat ada yang kebaikan. ngomong buat nggak buat kebaikan. Iya sih, lucu aja sih. Proses itu kok kayaknya berjalan cepet banget Iya. ya. Ujo sekarang anaknya 14 tahun udah ngeh belum Jo? Lo tuh public figure, lo tuh penyanyi. Pada dasarnya sih udah tapi pada kalau anak gua tuh emang nggak mau terekspos, Nggak nggak mau suka terekspos, difoto dan emang seperti anak-anak ABG yang lainnya aja. Dulu dekat banget sama gua misalnya gitu ya karena aku yang anter sekolah, aku yang jemput dan lain-lain.
Tapi akhirnya karena dia udah jadi girl gitu ya, dia memilah dan memilih nih kalau misalnya ngobrol-ngobrol yang santai segala macam boleh sama bapaknya, sama abahnya. Oh, manggilnya abah ya? Abah. Tapi kalau giliran kalau dia mau curhat-curhat, dia milih ke ibunya. Ke ibunya dulu gitu. Ya nggak apa-apa juga. Karena mungkin kadang ada beberapa hal yang benar-benar girls talk lebih dapet gitu. Iya kayak kemarin ini kita mau ketemu si Abah mau jemput anak dulu, aduh so sweet banget ya, nganter jemput terus. Kalau lo anak masih kecil-kecil, jadi yang laki umur berapa? Yang laki 7 tahun, 7 mau 8 tahun, tahun ini 8 tahun. Tahun ini 8 tahun ya, masih bisa gampang Masih bisa. dibilang-bilangin ya, belum rebel, Belum gimana lah. Belum masuk geng motor gitu. Belum. Kalau Ujo udah mulai mesti mikirin bentar lagi anaknya diajak jalan. Waduh, nah tuh gimana tuh? Ujo tuh mesti milih. ini pujian gue sama sahabat gue karena dia tuh hebat bisa sampai nggak mudah buat dia tuh bisa 4 jam nonton apa waktu itu Korea konser NCT nemenin nganterin anak gue kan nganterin kesana anak K-pop. nonton. Ya. Gue berdiri 5 jam. Cinta Karena gini, harus Daddy. jagain anak itu dan Daddy. anak itu kita keluar dulu, jangan nggak bisa kalau kita keluar nanti tempat kita Tempatnya nggak diambil, dapet ini lagi. makin rame. Ya Iya. udah berdiri aja gue 5 jam gitu. Gua kenapa kayak gitu karena gini, gua jujur aja kalaupun anak gua nanti nonton, kayaknya papi mah nggak bisa nak. Kalau gua nggak bisa nih, mami mah senang berdiri. Mau Gua kasih tau enaknya aja, aja. Anika kalau udah gede mau nonton Korea sama mami senang berdiri. Mami mau olahraganya lebih hebat. Tapi bener, Iya. bini lo olahraganya Iya, hebat ya, olahraganya iya. canggih ya. Makanya jadi Hebat, pinter nyari bini. iyalah. Tapi istri gua nyari suami kurang pinter ya. Nggak ngomong. Itu kalimatnya Nggak kan, ngomong. lu nggak ngomong. Enggak, tapi dia ngomong bahagia, sendiri. dia bahagia kok bener. Dia bahagia bener. Nggak tahu. Nggak tahu setelah ini tayang mungkin dia mikir. Aduh. Makanya gua nggak akan kasih linknya nih ke istri gua. Nanti malah dia bilang gini, Maji, makasih Mbak ya." Maji boleh undang saya juga. Saya mau Dia buat mau klarifikasi. Aduh, ribet. Aduh, Kalau mau aduh. klarifikasi ke Dedi gitu. Aduh. Tua lagi bercandanya. Dia nggak berhenti ketawa soal mereka. Oke. Ujo. Nah, Yes. Ujo kan terkenal ya. Ujo tuh udah bisa dibilang legend lah. Joni Jalan- panggil aja Joni. Joni. Nama aslinya Joni. Serius nama Joni asli? Permato. Joni Permato. Orang harus tahu. Jadi mulai sekarang tolong yang nonton kesayangan Maji panggilnya Joni. Joni. Dia senang kalau dipanggil Joni. Jadi sekali waktu kan orang udah kenal nama gue Ujo. Ujo. Gue sakit gigi. Datanglah ke dokter gigi kan. Bapak Joni, gue diem aja gue nungguin. Bapak Joni udah 15 menit kok, gue nggak dipanggil lagi ya, udah dari. Terus dia bilang, Mbak, kan saya udah nomor segini kok nggak dipanggil. Bapak siapa namanya? Nama gue Joni. Oh my God, dia aja lupa. Waduh, lupa. Oh Iya, my nama gue Joni, nama gue Joni. Tapi memang dari dulu dipanggil Ujo. Jadi di SMA, teman-teman gue bilang, kok Joni tuh kayak nama penjahat di film tahun 80-an. Kurang ajar anak teman-teman gue. Gimana kalau kita panggil lu aja Jo gitu. Berkembang lah, ada yang manggil Karjo, Bejo. Nah, yang paling banyak manggil Ujo. Gue milih Ujo, why? Ujo itu bisa disambung-sambungin nama-nama gue. Ujo, udah Joni, gue orang Padang kan. Lo Padang? Padang, on Monday Tuesday gue. Oh, di mana Tuesday. Dia Padang? Iya. Kok bisa nyasar di Bandung? Mama sama papa udah hijrah ke Bandung sejak lama. Tapi emang dasarnya orang Padang? Habis. Ya ampun, Padang dia bener-bener kayak Sunda banget ya. Iya. Nah, Asli. tadi gini ketika teman-teman dari Minang ikut ngajak ngomong, gue langsung ada subtitle nggak? Gue kayaknya udah Bandung banget. Dia udah Bandung banget dia. Maaf ngerti tapi gue nggak bisa ngomongnya. Wow. Nyokap sama bokap sih ini si mama sih Padang abis. Iya, kayaknya orang Bandung mana ada yang namanya Joni ya? Ada ya? Banyak ya? Joki. Oh, joki sih. Nah, Ujo, Ya, lo kan yes. udah legend banget lah di Indonesia ya. Project Pop 27 tahun berkarya. Amin. 27 tahun. Project popnya ya. Iya, project Iya. popnya nggak mudah ya, dan Iya. tapi Ujo terkenal dengan katanya dulu masuk ke project pop karena koreonya ya, karena lo nggak bisa diem, Lu jago loh. Dia tuh dance-nya jago banget. bukan karena bakat nyanyinya, tapi karena lo koreonya. Jadi tiba-tiba dibuat project pop di tahun 96 ya Maja ya. Terus ini 96 tiba-tiba dikumpulin sama akang-akang kita, si Kang Denny, Kang Isur, Kang Daan. Kang Denny bilang ini, gue punya ide. Gue pilihin lu. Jadi dari sedemikian berpuluh-puluh anggota yang lebih muda dari akang-akang itu, yang junior-junior, dipilihlah 7 orang. Oh, oke. Jadi ada gua, Tika, Yosi, Odi, Gugum, Oon, dan waktu itu ada Hilman namanya satu lagi. Gue tujuan. Terus ditunjukin nih. Gue mau kalian buat project lagu.
rekaman. Karena kita punya slot nih di Musika Studio untuk kalian. Gue mau nyebutnya Project Pop, kata Kang Denny. Ini jadi kalian buat lagu aja, karena gue tahu Yosi nih. Gue pas lihat Yosi, bener Yosi itu emang bisa bikin dari lagu. dulu buat lagu rap dan lain-lain segala macam udah terkenal. Gum, lu suka gitar-gitaran, lu bisa buat lagu? Bisa. Ya udah. Gue bisa nyanyi. Odi, dia suka main di kafe, malah nyanyi di kafe. Tika itu choir, paduan suara. Terus ada Oon, dia tuh vokal grup dari SMA. Terus gue lihat-lihatan sama Hilman dong. Man, kita ngapain? Gitu. Aku langsung ini, Kang Denny, ke gua sama Hilman ngapain? Alah, lu mah koreo aja lah. Hari tulang maksudnya gua. Tapi gara-gara itu 27 tahun loh. Iya loh. Serius. Jadi beneran di situ gua juga sambil lihat-lihatan. Gila nih kisah bisa nyanyi gini. Ngapain, Man? Gini. Itu lo umur berapa ya waktu itu ya? Gue jadi udah late 20, jadi sekitar 25-26. Memang gitu. Memang gini kegiatan gue, memang aku dan Hilman, biasanya di P Project itu dulu biasa membuat kabaret atau membuat apa ya sih, komedi. Parodi musikal gitu ya. Biasanya gue yang buat gerakan-gerakannya tuh gue sama Hilman. Jadi emang benar-benar dia koreo. Disuruh jadi koreo, kata gue, hah? Koreo? Wadaw, ya udah berjalan lah. Tapi memang kebetulan kalau misalnya ngomong sama Project Pop, ternyata secara konsep Project Pop itu kan disuruh buat lagu sendiri. Kalau abang-abang kita dulu memparodikan lagu yang sudah ada. Memparodikan lagu yang sudah ada dan dikasetkan, ternyata nanti beratnya di copyright. Lagu ini harganya berapa, gitu harganya berapa, bla bla bla. Nah tuh album bisa mahal banget tuh gitu loh. Jadi ternyata secara konsep Project Pop tuh malah lebih long lasting gitu sebenarnya. Makanya gue kemarin lihat dia di Instagram ya, dia manggung di acara mana, sumpah gue ngakak-ngakak sendiri. Jadi kan ada gue nari-nari. Komen Ogi, serius. Sekarang anak gua, Enzo ini mau belajar moonwalk. Iya, belajarnya sama coba dong joget dong dikit. Jo, lu moonwalk dikit, Jo. Moonwalk dikit. Please. Pakai lagi. Dia keren. Tapi Jo, iya loh, serius loh Jo. Kalau bisa mau direkam enggak bisa deh. Gue enggak mau ngerekam. Gue mau pasang lagu lo supaya lo joget. Anjir, aduh lucu banget sih. Ya ampun. Ini aneh sih. Serius loh. Yang itu POP aja kali ya. POP. Apa pacarku? Jangan goyang guyu. Kalau goyang guyu udah ada gerakannya. Lu mau yang gerakan freestyle, Jo. Jo. Ayo Jo, Ini dikit Jo. aneh sih ini. Ini podcast apa? Ada. Project. Jadi apa nih lagunya nih? Aduh. Apa ada di sini? Ya elah yang ngirihin si Ogi lagi. Ya, jebakan Batman. Jadi udah. Udah aja ini, Jo. Bukan superstar aja ya. Enggak ada gerakannya. Enggak ada gerakan apa, Dok? Tua Gapat aja. Ngomong lagu lagi. Tua Gapat aja ya. Tua Gapat. Gimana sih caranya? Ini apa sih? Bukan disuruh apaan nih, ngapain? Ya lu freestyle ada moonwalk-nya, ada gini-gininya, lu tuh jago yang gini-gini, Jo. Tapi bener loh, wait, gua kemarin Project. Tua Gapat. Ini beneran ini jebakan. Gue berdiri nih ya. Berdiri dong, coba. Kita mesti lihat. Nah, siap. Oke. Apa sih, Gi? Udah. Udah kan aneh nih, ini bener-bener. Gimana gedenya? Nah, siap. Bawa speaker, harusnya ada speaker. Nih, sini aja ya. Tuh. Lihat. Lagi. Mundur. Belum habis, dikit lagi, Jo. Please. Apa? Please. Gue belum kelimak nih. Tuh. Ini. Mundur. Sit. Iya. Keren banget nih. Makanya kalau gua ngelihat adalah di Project Pop salah satu yang disukai sama anak-anak juga. Iya, Baba Ujo, betul. Iya, benar loh, Jo. Karena dia orangnya kan ceria, terus juga bisa nggak kelihatan umur 51. Iya. Abis ini gua tahu nih abis acara ini kontak visio paling sering itu kita kontak fisioterapi. Counterpain, fisioterapi. Tapi itulah awal mulanya sih masuk Project Pop. Tapi mereka emang udah tahu lo memang bisa. Yes, enggak sih, lebih more to gerakan sih gua awalnya. Tapi dengan namanya bertanggung jawab di anggota Project Pop ya,
At least gini, kalau nyanyi, gue nggak fales-fales banget. Itu Oke. aja. Belajar lah, Jadi gini, pastilah. yang bagus itu teman-teman yang 5. Ini jujur aja nih. Tika, Yosi, Gugum, Odi, biarin mereka yang nyanyi bagus, biar gue yang banyak gaya. Gua gitu Gaya. aja. Ya, sejak video ini tayang nih orang kalau nonton Project Pop pengen Ah, denger iya, main. iya. Nggak, dia pasti dengerin ujung. Dia dengerin, oh iya benar deh. Ini nih kayaknya paling miring suaranya katanya gitu. Enggak, tapi bagus kok. Tapi bagus. Iya, bagusan gerak. Lagi bagusan diem. Bagusan gerak Jo kalau lu. Tapi Iya, justru iya. itu saling melengkapi Iya, kan, iya, Jo. iya, iya. Iya Itu kan? serunya, itu serunya, Mandi. Tapi ngobrol-ngobrol Project Pop juga itu mereka selalu kostum-kostumnya. Iya. Ampun, itu ide siapa sih? Nggak, sebenarnya ide kita. Karena gini, kita ngelihat bahwa misalnya kita dibiarin pakai baju bebas, udah selesai. Ada yang kayak Pak RT, kayaknya ada yang hip hop. Jadi nggak bisa. Jadi emang harus ada satu konsep yang kita tetap dibawa. Project Pop itu keberagaman aja. Jadi gini, kayak Gugum tuh orang dia orang Ciamis. Oke. Sunda yang asli itu sebenarnya Gugum. Odi itu lahir di Jember, Tika orang Batak, gua orang Padang, Yosi orang Manado. Jadi emang Iya, Indonesia bener-bener banget. Indonesia banget, Terus keberagaman jadi banget makanya ya. kita kalau misalnya tampil berwarna-warni itu hanya menunjukkan keberagaman kita. Keberagaman, Dan kita juga sebenarnya gini, agama kita beda-beda. Iya. Ada yang Kristiani, ada juga yang Iya. Muslim. Kita bareng-bareng gitu. Dan Cari 27 tahun. dan 27 bertahan. tahun buat cari Hebat, rezeki ya. bareng. Hebat, cari Gitu. rezeki bareng. Nah, kalian berdua nih udah selebriti nih. Di Indonesia udah selebriti lah kalian berdua nih. Gua sih Apalagi enggak. Ogi Gua kalau tuh lewat. kalau gua Waduh. tuh nggak Gua ada. kalau Nggak gue terlalu tuh seneng orang dengan kalau istilah selebriti itu ya. pada saat gue udah jadi mantan napi. Kayaknya. Inilah di Indonesia. Pada saat kita bikin karya orang nggak pada tahu pas lagi. Ogi yang mana itu yang kemarin di. Yang masuk oh penjara. iya gitu. Dan disebut selebriti. Iya. ya. Gue nggak pernah masuk Lambetura. Sekali masuk Lambetura urusan itu urusan masuk ini. Gue tuh nggak terlalu setuju sih dengan definisi selebriti di Indonesia. Selebriti itu kan biasanya adalah orang-orang yang dapat spotlight karena dia juga sering datang ke satu perhelatan-perhelatan besar ya, perayaan-perayaan besar. Jadi kadang pengertian selebriti itu juga belum tentu orang-orang yang punya karya. Kalau gue sih lebih senang oke. disebutnya pekerja seni sih Iya. gitu Seniman loh. lah. Seniman Pekerja seni, aja betul. gitu. Jadi artis tapi bukan ngartis. gitu. Artis tapi bukan. Iya, karena Karena artis gini, itu gue adalah mau Ujo seniman. salah satu yang bisa cocok pun gini. Gue tuh orang yang paling bukan males, tapi paling bingung kalau udah harus datang ke acara-acara yang acara Iya, TV, iya. acara apa itu gue bingung tuh. Kayak, Iya. Aduh. wah kayak beban jadinya. Buat kalian tuh apa adanya banget deh ya. Iya. Bener-bener. Iya. Tapi kalian ada idolanya nggak sih? Siapa di lokal sama luar negeri? Idola selebriti ataupun seniman yang kalian idolain? Kalau gue sih ada penyanyi senior namanya Jennie Blackpink ya. Aduh, gue. Oh, gue pikir gue. Itu Jennie yang ini ada idola baru gue. sayangan Maje yang ini. Ya nggak sih, kalau gue mengidolakan banyak orang, tapi kalau di Indonesia siapa yang gue Siapa? idolakan ya? Kalau gue ya enggak, karena gue dulu ya itu gue tuh Denny Chandra kalau gue. Ya Denny itu abang gue, Denny P Isur Project. dulu, tau kan Denny. Denny Chandra. Oh, Gue I tuh, see. buat gue sampai terakhir dia masih di Trans 7 apa? Iya, lucu banget ya yang Iya dia. itu aja buat gue sih, ya itu Denny itu lucu dan pinter. Entertainer Yes. lah Iya, ya, benar-benar iya, true iya. entertainer ya. Jadi memang ini ada satu cerita nih, kemarin gue baru denger ya, ternyata kalau di Warkop katanya, kalau misalnya Mas Indro kan paling muda tuh. Iya. Jadi waktu dia lagi mau skripsi, nggak dikasih kerjaan. Heeh. Sama Warkopnya nggak dikasih kerjaan, lu beresin dulu baru lu gabung lagi. Digituin. Oh. Ternyata itu terjadi waktu gua di P Project. Oh, I Waktu di P see. Project ketika kita lagi mau Skripsi. skripsi, nggak diajak Project Pop tuh nggak diajak Oke. anak-anaknya Coba mudanya. lu gini, lu nggak diajak, nggak siapa yang lagi skripsi. Oke. Harus jaga sanggar aja gitu loh. Iya. Nah, jadi ada kebanggaan ketika kita lulus, nih gua lulus, ya udah boleh lu kerja Oh, gitu. I see. Jadi benar-benar Iya. dukung juga Iya, ya iya, akademik iya. sekolah Pendidikannya kalian di selesai Terus sih, juga. kalau itunya. Zaman dulu kayaknya lebih kayak gitu Penting masih. ya, Penting gitu-gitu ya itu. Pendidikannya penting. benar-benar dipikirin nomor satu. Walaupun sekarang masih banyak yang kayak gitu, kita juga banyak, cuman banyak sekarang orang tua ya udah kalau kita ngeliat udah selebgram atau apa yang akhirnya iya. pendidikannya tidak di Iya. nomor satu Tidak kan. di nomor Menurut gue sih satukan sampai ya. hari ini harusnya yang tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang pendidikannya tetap Harusnya harus nomor pendidikan satu. tetap. Kalau pertimbangannya dulu abang-abang gue seperti itu adalah gini, kalau masalah pendidikan itu tanggung jawab lo sama orang tua yang udah nyekolahin. Paling enggak lu udah lulus pasti udah Iya, kayak benar. semi lunas lah gitu loh gitu. Iya. Lagian juga Iya kan? kalau kita pendidikan, menurut gue Iya. ya, pendidikan tuh penting. Kita jadi balance. Iya sih. Iya, Iya. hidup kita juga untuk modal kita hidup pendidikan. Tanggung jawab ke diri kita Iya, sebenarnya bener. gitu ya. Iya, Gitu. betul. Seru Betul sih. ya. Betul.
dalam ngomongnya pendidikan. Dalam. Tumben, minum dulu, cheers. Minum. Kayaknya udah. Pasan. Pasan lah lagi. Nah, sekarang balik lagi nih ya, Iya. kalau udah ketemu mereka berdua, nggak mungkin banget nggak ngomongin basket, nggak mungkin banget. Yes. Itu udah hobi, passion, Iya. itu udah hidup lah ya, Iya. part of your life lah Hobi, ya. passion, fashion, basket, Basket, sepatu, iya loh. basket. Iya, sepatu kita Ini Jordan. Jordan, Ketemu mereka, Adam kita langsung Jordan, pakai ya. sepatu. Adam Jordan. Adam Jordan, Michael Jordan. Jordan, Adam Inul. Adam Silon Seven. Iya. Aduh panjang banget lagi Adam siapa lagi? Aduh, nah ngomongin basket kalian jadi dari tahun berapa sih basket nih? Wow, ini lucu banget. Kalau dia, bukan iya. Lucu. nggak maksudnya gini, Oh, iya, masuknya lu biasa di MC IBL. Iya. Kalau gue emang dari dulu penonton basket Indonesia. Gue emang penonton. Tapi lu nggak Ikutin. main basket dulu? Jadi gue hanya sampai di kuliahan aja gue main. Oke. Dan gue juga tahu kapabilitas gue juga nggak sampai situ. Gue emang hanya penggembira doang. Penggembira. Tapi gue peminat dan penggila basket. Tapi gue nggak jago basket. Oh, oke, nah oke, kalau oke. Augie sebenarnya adalah udah MC basket dan lain-lain. Dia tuh kayak Yosinya kalau di Project Pop. Emang kalau menurut gue kemampuan bermain basketnya tuh kalau saja ada elemen-elemen lain seperti Tinggi badan. tinggi badan. Gua udah tahu. Kurang ajar nih Bang. Dia tahu. Nih, Iya. lu nggak tahu gua mau ngomong Iya, apa. iya. Udah tahu. Contohnya ada elemen tinggi badan dan waktu itu nggak keburu tua, maksudnya pasti dia bisa bermain di level yang lebih tinggi. Gua makanya muji, apalagi ini untuk Augie yang sekarang, Augie itu rajin banget latihan, Latihan ya? gila sih. Dengan Dia- usia yang sekarang bener, ya. malah lebih niat. Kalau menurut gue lebih niat daripada pemain ini profesional, manggil pelatih ke rumah. Bener-bener Seriusan. ya. Ya ampun. Karena dulu gua nggak ngerasain itu. Jadi kalau Nggak buat musim dulu, belum ya ada. dulu belum ada. Terus gua di klub pun, gua ikut klub Raja Wali di Bandung, itu pun juga gua cadangan kesekian dan terima kasih. Oh, oke. Di Jadi- sekolahnya pakai dia karena Karena gua bawa kendaraan. Butuh transportasi, kadang dari sekolah ke Gor Pajajaran. Iya, gimana kan dia Gitu. perlu transportasi ya, Iya. gimana pun Nah, ya. jadi kayak gue sekarang tuh ngerasa kayak, wah, gue masih bisa nih, gue masih sehat. lu tuh Jadi masih gua pengen masih apa membara. masih ada, Iya, Jadi gue iya, pengen iya. belajar basic dengan benar. Makanya gue latihan segala macam gitu. Dan sambil karena gue punya konten lagi balik Iya, lagi karena iya. gue punya konten yang ditonton, gue harus memotivasi anak-anak Bener. lain. Lu aja Gue berlatih. aja yang sudah umur 40, gue masih latihan nih. Iya, benar Masa banget. lu yang muda-muda, lu nggak mau nambah, nggak mau Iya latihan, apalagi lu profesional dibayar sebagai atlet, tapi lu sendiri males-malesan misalnya. Gitu. Lucunya adalah ada satu pembicaraan, ya waktu itu ada beberapa mantan pemain nasional, kita main basket bareng, terus dia bilang ke gua di bench, dia ngomong gini, si Augie nih kok makin jago ya? Mereka bilang gitu. Jadi berarti emang ada improvement Ada gitu. Makanya gua tuh improvement makanya ya. salut banget sama dia. Dia Yosi tuh kalau menurut gua Iya. gila. Yosi apalagi secara fisik ya, kalau Yosi itu Yosi fisiknya sih. nggak ada capeknya, nggak kelihatan umur 52. Iya. Yosi 52. Yosi tuh 52 Satu kan. angkatan sama lo berarti. Iya, ya? satu angkatan di atas gua sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong umur ya, bener-bener Ujo Iya. nggak kelihatan Nggak kelihatan banget, 51 lah. kepala Gua sama Ujo beda 10 tahun. Operasi malah Kilat Augie. Jaya. Malah gue liat putihnya, gue highlight deng, sorry. Gue highlight. Iya gitu sih, gue kagum sama teman-teman ini. Tapi memang gini, itulah cara kita cinta basket. Nggak perlu jadi pemain yang jago, Iya. tapi kita bisa jadi penikmat, bisa jadi penonton, bisa jadi pengamat. Dan kita, kalau kondisinya adalah gue sebagai Ujonya Project Pop, Augie juga sebagai orang yang bekerja di bidang seni, punya sedikit keuntungan untuk bisa menyuarakan Menjadi basket. suara ya, Nah, jadi ini suara makanya basket ya. disitulah kita akhirnya timbul ide untuk bisa buat podcast pemain Podcast. cadangan. Pemain Sebelumnya kita cadangan. punya Happy Ballers kalau pernah dengar. Happy Ballers pernah dengar? Iya, Pernah jadi dengar. Happy Ballers itu ya Oh iya teman-teman benar, Happy artis Ballers kan main berberapa. komunitas. Iya, Iya, berapa komunitas. orang? Sekarang masih ada nggak tapi? Masih ada Happy Ballers-nya ya itu awal-awal ya Ujo, gue, Ceper. Rico Ceper, Mario Lawalata, Yosi, Iya. Coki, Yogi Finanda dan lain-lain gitu. Ya karena kita kesamaan hobi basket, terus kita sering diundang ke acara-acara tapi selalu dipanggilnya adalah selebriti basketball. Oke. Kita merasa tidak suka dengan kata-kata selebriti basketball. Oke, Ya udah kita akhirnya Ujo juga bikin namanya Happy Ballers. Happy Ballers benar Karena loh. Maksudnya kita main basket untuk happy. Happy. Sama kayak Happy Talk. Happy talk, kan? Iya. gitu. Oh, yang kita untuk happy ya. Tapi Iya. soal-soal happy
ngomong-ngomong soal happy, istri suka masalah nggak kalau kalian basket? Enggak. Protes nggak? Enggak. Mendukung banget. Asal nggak beli sepatu banyak nggak apa-apa. Gue juga asal gue beli sepatu gue taruh di tempat bagasi mobil. Ya nggak tahu aman. Sebenarnya istri nggak masalah. Lo mau beli sepatu banyak juga nggak masalah. gitu. Asal dia juga beli sepatu banyak. Asal dia mau beli tas banyak ya. Nah, Iya. tas banyak. Jadi istri juga nggak ada masalah happy ya. Nah, happy banget. Kalau untuk olahraga, kalau gue ngelihat karena istri gue juga senang olahraga, nggak pernah masalah kan, termasuk Ujo-ujo gue lihat kayak misalnya mau kalau udah urusan untuk basket dan lain-lain, bahkan kita kan bukan cuma bikin podcast aja, kita suka berangkat bareng ke Bali untuk nonton IBL, untuk nonton atau loh. kita apa, setahu gue sih ya, Jo, maksudnya istri nggak pernah kayak mempermasalahkan. Tapi Iya sih. kalau next nanti kita buat program kita Ayo basket, dong. kita berangkat bareng ke Bali, Wah, istri apa-apa. bermasalah nggak usah. Aja. Nah, itu yang gue takut. Ajak, Iya. ajak. Pasangan ajak. Ajak ya, ajak. Ajak Gitu. loh. Yang Nah, kamu ikut yang? nah, Diajak Maje. diajak aja. Nah, kesayangan Maje nih kemarin nih kita nih jadi tambah lebih deket nih Ujo, Iya. Augie. Iya, ya. Sebenarnya tuh ada satu hal pemicu karena kepedulian kita tentang basket ya. Iya. Iya. Apalagi basket anak-anak ya. Ternyata Kemarin. gue juga kaget, Maje. Kita kan ngobrol sebenarnya dari dulu lu udah ngajak-ngajak ke acara ini kan kita belum dapat schedule-nya. Iya. Ternyata kita ngobrol gara-gara basket ya. Gara-gara basket. Lu tuh sebagai ternyata basketball mom. Basket. Kalau misalnya banyak sekali yang dikenal adalah soccer mom, yaitu Iya. adalah ibu-ibu yang nganterin anaknya main bola Nah. atau menjadi atlet sepak bola. Lu tuh basketball Basket mom. mom Basket adalah ibu-ibu yang di DM sama anak basket. Waduh, itu beda. Itu juga Jangan itu. dibuka. Oh iya. Jangan Iya, dibuka. ternyata kita obrolnya dari situ ya kita Iya, ya. iya. Lucu Itu banget. benar-benar karena kita peduli ya sama Iya. basket ya. Karena anak lu basket rajin, lu suka nganterin, kita lihat Iya. di Instagram lu Yes. segala macam. Jago, anaknya dia berpotensi sih. Jill oke sih. Amin. Gue Udah sendiri lebih sih tinggi dari lu kayaknya. udah sekarang udah sama Tuh gue dan dia kan. baru kelas 1 SMP ya. Sepatu lebih gede dari lu? Masih sama. Masih bisa tukeran ya? pinjam-pinjaman. Oke, Pinjam-pinjaman. oke bagus. Bentar lagi baru. Bentar lagi. Nah, itu gara-gara kita banyakin ngobrol basket ya Iya, dan iya, kepedulian tapi mereka sih jauh lebih lama berkecimpung dan peduli Iya, sama iya. basket ya. Apalagi semuanya tuh kalau didengerin di podcast pemain cadangan tuh bisa banget ya denger Bener. semua di situ. Bener. Dan sampai kita rencana mau buat apa tuh Ya, acara. apapun tentang Iya. basket ya. Pengennya sih gitulah maksudnya. Pelatihan mungkin atau edukasi. Ya edukasi sih ya sebenarnya. Edukasi, Karena gini, ya. kalau kita mau cuman, gue tuh ngerasa sih, gue tuh sering banget bersinggungan sama Perbasi. Ya, pengurus ya. Ya apapun bersinggungan, mungkin orang artinya, oh pengen ngajak berantem terus, bukan. Tidak. Aha. Karena kita ekspektasinya organisasi bisa lebih gesit, bisa lebih cepat. Tapi ternyata kan kita harus sadar bahwa, Ada birokrasi di dalamnya. ya dan gini, mereka juga banyak permasalahannya. Kalau Iya. mereka mau nunggu mereka, ya enggak. Nah artinya ya kita inilah sebenarnya Iya. yang harus membantu mereka, Aha, gitu loh, Gitu. untuk bisa bagi tugas yang Iya. kita Iya, bisa iya. lakukan. Kadang Nah, adalah masalah pemasalan, kadang untuk informasi, sosialisasi, sosialisasi ya dan pakailah, makanya kayak gua Ujo as a influencer basket atau kita punya podcast, Iya. ya itu kan bisa dipakai buat sosialisasi, mensosialisasi apapun yang mengedukasi ya. baik-baik gitu. Dan terbukti sih beberapa kali kita emang sudah awalnya kayak ada gimana-gimana sama Iya. Perbasi, tapi kita bilang niatan kita seperti apa. Jadi Oke. kita jadi Perbasi jadi tahu Aha. kalau misalnya kita menegur mereka emang ada sesuatu hal yang menjadi kecemasan mungkin di kalangan yang mungkin mereka tidak terlalu perhatikan gitu loh. Kadang kita kalau nggak ngobrol langsung, nggak tahu sebenarnya niatnya baik atau enggak. Tapi kalau kita udah ketemu langsung ngobrol, baru Iya, dia iya. tahu gitu loh. Iya. Karena kita beberapa kali juga, kalau di podcast ya pemain cadangan kita pernah waktu itu masalah naturalisasi. Ini lagi ramai juga nih di sepak bola. Iya, Ah, iya Masalah benar. naturalisasi Oke, oke. yang cuman boleh, pokoknya ada aturan untuk bermainnya. Akhirnya waktu itu kita teriak tuh di situ bahwa nggak boleh dong naturalisasi harus disamakan. Dan akhirnya waktu itu Jamar boleh main dan Ya, lain-lain. jadi ada Dirubah, peraturannya naturalisasi. dirubah. Ya. Para naturalisasi ini sudah dinaturalisasi tapi tetap dia dianggap orang asing. Padahal kalau menurut kami adalah kalau misalnya dia sudah dinaturalisasi, dia punya hak dong untuk main di liga lokal gitu. Oh, Tapi ini oke. balik lagi ya, ini basket sama sepak bola beda loh. Karena Iya. kalau Iya. basket naturalisasinya masih sedikit. Oh, Betul. oke, Kalau iya, di iya. sepak bola Banyak naturalisasinya banget. udah banyak banget. Jadi emang kebetulan lagi nyambung banget sama, ini lagi rame ya. Ini lagi rame nih, sekarang masalah sepak bola. sepak bola. Aha. Di sepak bola lagi rame. Nah, Oke, jadi oke. kalau di basket ya kita seperti itu akhirnya dirubah peraturannya. Karena
kita ikut apa ya? Menyuarakan. Menyuarakan. Iya. Terus Oke, waktu itu oke. juga soal timnas Indonesia Patriot yang katanya Membuat harus seleksi. membuat seleksi harus pakai Uang pendaftaran. Oke. Kita komplain dan lain-lain akhirnya dibatalkan, Iya. tidak ada Wow, itu. Ya jadi- maksudnya Tapi- bukan karena kitanya, tapi karena gini. Kalau kita melihat sesuatu ada yang lebih baik, kenapa nggak kita suarakan gitu loh? Karena iya, kan iya. banyak orang yang pengen tapi nggak bisa menyampaikan. Nggak bisa menyampaikan. Ya kan kayak kemarin sebenarnya kejadian kemarin itu aku Iya. juga ada menyuarakan sesuatu. Betul. Bener. Soal basket tuh yang pasti aku inget langsung Ujo sama Ogi. Makanya aku tag. Kita mention, dimention. Aku tag Ujo sama Ogi. Disitulah kita mulai ngobrol ya. Iya, di situ mulai ngobrol dan benar-benar waduh, ayo dong kita sampai kita nih walaupun kita juga udah ketemu sama pengurus juga ya langsung Iya. kemarin, tapi kita juga ya udah deh apa yang kita bisa bantu deh ya kita Betul. berpikir. Benar. Jadi kalau misalnya apa yang- kesayangan Maje ya, Kesayangan yang tahu Maje. ini sebenarnya masalahnya adalah kebetulan Maje ini menjadi saksi dari Iya, iya. satu pertandingan kelompok umur. Kok ada satu kondisi yang membahayakan, tapi ya. dibiarkan. Iya. Kenapa? Nah, kenapanya itu tidak ada yang bisa menjawab, baik dari panitia pelaksana maupun hal-hal lain. Nah, inilah yang ingin kita himbau supaya tidak terjadi Tidak lagi terjadi nih lagi. hal yang keras itu gitu Iya, loh. karena gimana pun kan menurut aku nih ya sebagai orang tua ya, kita nyeburin anak kita ke Nitipin olahraga, nitipin anak kita ke dunia olahraga itu kita berharap mereka bersifat sportif. Yes. Dan di klub ini di mana mereka dibina, Iya. Iya. Tapi Iya. tetap perlu bantuan peran semuanya dan juga peran dari peraturan itu sendiri, Iya, ya benar. kan? Jadi begitu nih Terjadilah obrolan. terjadilah antara- obrolan sebegitu kita pedulinya Iya, sampai iya. kita ayo nih kita mau ngapain nih nanti nih yuk Iya, kita iya. bantu yuk gitu, kita intinya mau bantu mensosialisasikan. Betul. Hati-hati nih jadi ketua Perbasi yang baru. Hati-hati. Gosip, Pak Erik, Pak gosip. Erik. Naik, lu naik, lu Naik saingan nih sama kayaknya nih, naik. kemarin lu baru ketemu. Langsung jadi pengurus. Gosip banget Gosip. dia. Gosip. Aduh. Yuk Katanya kita dia minum mau- lagi. Oke. Ayo abis ini joget lagi. Wah. Salah. Itu. Aduh, Tapi benar ya. Sekarang tuh kalau ngobrol-ngobrol lagi ya, kalian kan benar-benar udah orang dari dunia entertainment lama di mana media sosial tuh belum segitu mensupportnya Iya, nih. iya. Kayak aku sekarang nih, aku punya keinginan untuk ya sama kita Ogi, sama kita Ujo. Apa yang bisa kita tinggalin nih legacy Yes. untuk anak-anak Benar, kita. benar, betul. Mudah-mudahan apa yang kita buat sedikit walaupun sedikit bisa impact baik ke generasi muda lah ya. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya media ini kalau gue sih ngerasanya gini, awalnya gue rada anti misalnya apa sih TikTok. Ternyata gini, TikTok enak loh, TikTok masih- tidak melulu tentang orang menari-nari. Kalau dulu kan Iya, terkenalnya benar kayak gitu, banget. nari segala macam nari gitu ya. Iya, Cie, harusnya bisa banget TikTok dia pasti laku gitu tuh. kan. Nah, tapi ternyata banyak sekali yang dipakai untuk hal-hal yang bagus. Ada yang sosialisasi, ada yang ngajar bahasa, ngajar masak, Iya, segala macam bagus. gitu loh. Jadi sebenarnya ini media yang luar biasa ini, mau YouTube mau apapun itu, ya gimana si Gimana pelakunya penggunanya gitu. ya? Mm. Iya. Makanya kalau kita sih ingin kebagian yang berkreasi, kreatif, tapi yang ada edukasi, tapi Iya. menyenangkan. Menyenangkan. Karena kita juga bukan kita bukan ahlinya, tapi kita tuh mungkin lebih ke praktisinya gitu. Praktisinya ya. Sebenarnya udah ada media sosial ini kebantu banget. Ini kebantu ya. banget. Orang bisa Betul. jadi produsernya sendiri. Yes. Ya cuman itu makanya emang orang harus lebih hati-hati aja karena orang merasa Pil pahit. iya. Karena orang udah kita yang create, kita yang jadi hostnya, kita yang jadi kreatifnya, kita yang jadi produsernya. Tapi kan bukan artinya jadi kita seenaknya. Gitu. Betul, Karena kan orang betul. ngomong di YouTube bisa seenaknya, atau kita di konten dimanapun bisa ngomong apa aja. Ya nggak itu, bisa. Ini kenyataannya benar. contoh lah. Ini kita ngomong basket. NBA baru aja seorang Jamoran ngeluarin pistol di Instagram live dia. Ya udah sekarang karena dia gini, dia bukan mewakili diri dia sendiri, dia mewakili Iya, NBA, dia mewakili klubnya, dia mewakili brand Nike. Bener Iya. banget. Udah panjang urusannya. Panjang Jadi urusannya. nggak segampang itulah orang sekarang, apalagi kalau kita yang udah Iya. dikenal, apalagi kita Iya. punya followers yang banyak. Iya. Ada Kan tanggung jawab mentalnya tanggung lah jawab nih itunya. yang harus. Untung followers gua beli semua. Gue juga kan gue beli dari lu. Makanya lu bagi merasa dong. nggak follower lu berkurang? Kacau, Tapi kacau, waktu kacau. gua di dalam ya jujur banyak orang-orang sahabat-sahabat gue yang benar-benar
nemenin, yang buat ini ya menguatkan Ujo, Yosi, ya kan maksudnya ya orang-orang yang botik itu yang rajin-rajin besuk lah. Karena ya, balik lagi itu momen-momen berat. Ini sahabat gue ini, gue melihat dia hidupnya ini emang dia Augie itu sama dengan energi. Ya kalau menurut gua gitu. Terus kalau energinya tidak tersalurkan, kasihan. Jadi dia tuh selalu ada obsesinya, ada targetnya. Itu yang gua selalu terinspirasi sama orang ini. Bagus banget dong, motivasinya, ya. Tapi gini, dalam kencang perjalanannya juga ya Tuhan juga memberikan banyak sekali pelajaran sama dia. Ya, yang pertama pernah gara-gara basket, katanya kena serangan jantung. Itu almost ended the life di depan gue. Waduh. 2012. Udah. Itu dokter sebenarnya bilangnya sudah nggak usah olahraga yang bertumbuk-tumbukan lagi. Sampai sekarang dia tetap basket, ya udah, dia hanya percaya Tuhan sayang dan dia pokoknya jaga apapun yang bisa dia jaga, ya udah. Udah, totonya ada lagi kasus. Iya. Sekolah di dalam ya. Sekolah di dalam ya, pembelajarannya. Makanya kalau mau belajar dulu sekolahnya kurang serius sih yang bolos mulu. Yang ini udah nggak bisa bolos. Udah nggak bisa bolos. Izin dari 1 hari premium. Nggak bisa. Tapi bener sih Gi, lu harus tahu, apalagi sekarang udah umur ya. It's energy, tapi energi dia banyak banget sih. Gila sih. Tapi udah mesti tahu ada stopnya, Ogi. Nah, kesayangan Maje, sekarang kita tantang mereka untuk fast question. Fast question. Jeng. Jawab petir-petirnya fast question. Oke, pasan. Sukses lagi. Sukses ya. Enggak dong, sini. Aduh, gue ada question Pokoknya ini. nih fast question, Ogi sama Satu-satu. Ujo, enggak, langsung jawab bersamaan. Nggak boleh mikir ya, bersamaan ya. Nggak apa-apa, gue mah nggak ada otaknya. Jadi nggak akan mikir. Otak kalau kita pergi udah nggak dibawa. Nggak dibawa. Oke, kita kelihatan awet muda. Karena nggak ada otaknya. Otak gue sih ada. Terus? Di rumah makan Padang. Otak lo jarang dipakai, dijual mahal tuh. Oke, sekarang kita fast question. Nggak boleh pakai mikir. Oke. Yang dibawa katanya. Siap. Oke, langsung jawab ya. 1, 2, 3. Basket atau entertainment? Entertainment. Sorry, gue masih entertainment bro. Iya, gue basket. Sorry deh. Masalahnya Karena dapur gua dari situ. Iya, nggak gue mikirin Karena project pop. kalau entertainment aja nggak ke basket. Kalau gue basket bisa lari ke entertainment. Iya bener sih. Siap. Kan gue basket entertainment, jadi gue akhirnya gabung. Jadi bisa aja ngeliatin berdua. Oke. Tapi benar juga ya, jadi entertainment ya, dapur ngebulnya juga. Nah, jadi gini, gara-gara entertainment dan gue doyan basket, akhirnya basket gue tuh jadi maju, jadi makin berkembang. Betul. Ya. Mungkin ini. Gitu. Nah, kalau itu alasan Ujo, alasan Ogi basket dulu, akhirnya jadi entertainment. Iya, dari basket kan. Ketemu di tengah kita ya? Iya. Pokoknya ketemu di tengah lah. Saling melengkapi lah. Yes. Cocok. Oke. Yang kedua, nah, mereka nggak boleh ngintip soalnya. Oke, nggak apa-apa. Main film atau siaran radio? Siaran radio. Main film. Kagak. Gue tahu sekarang kenapa kalian cocok berdua. Iya. Karena beda kan? Karena saling melengkapi itu. Gue main film karena gini. Gue main film. Nggak, siaran radio, iya. Gue terakhir siaran radio, ya itu sama sebelum masuk penjara juga. Di Kiss lagi, di Kiss FM. Dan setelah itu sekarang Ujo yang di Kiss FM. Keterlaluan nggak? Tapi Iya, nggak, ganti sebelumnya apa bukan. tuh? Enggak, itu setelahnya kok. Jadi nggak merasa bersalah nih gue. Iya. Enggak, siaran radio gue seneng karena itu yang mengawal. Cuman buat gue emang lagi pengen lagi explore acting gitu. Iya. Jadi mau di film atau apapun kayak sekarang, gue kan nanti nih Mei Juni ada web series. Nah itu juga karakternya beda. Nah gue lagi excited nih buat persiapan itu nih. Nanti ada Reza Rahadian, Augie Fantinus. Jalan-jalan doang. Yang buat film. Reza Rahadian, pemeran utama. Augie Fantinus, lighting. Pengecek listrik. Ada. Tapi mereka berdua ngomong gitu aja suaranya bagus banget loh. Kalau Ujo siaran. Ya, lu udah tahu kan, tadi memang gue tidak merasa berbakat dan tidak merasa tertantang untuk acting. Jadi gue menikmati banget sesuatu yang berbentuknya audio. Jadi bersama Project Pop, walaupun gue dancernya. Terus juga siaran, kebetulan siaran gue juga baru berjalan berapa bulan, jadi emang masih excitementnya tinggi sih. Gitu. Tapi bukan berarti kalau ada yang mau nawarin sih tawarin aja. Tawarin aja ya. Tapi ternyata kalau gini, untuk Ogi aja gue gituin Gi. Gue juga kalau ada yang nawarin siaran radio, gue tawarin lagi ke lu juga. Gue udah ada. Ya 2 radio. Waduh, kacau sih. Satu di sini Jo. Aduh, stereo. Kompo. Radio Kompo. Aduh, bener-bener. Kuno banget ya. Radio Kompo, lu tau kan anak kecil? Nggak tahu dia. Gua aja nggak tahu. Allah.
Ini bohong. Nggak mungkin lah. Masak. Dia nggak tahu radio combo, dia tahu Walkman. Walkman tahu. Ya udahlah, udah nggak usah bahas radio combo. Lalu umur. Malu. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Main sama teman atau main sama anak? Main sama anak. Hah? Main sama anak. Gue sekarang lagi Main sama anak temen ya. Main sama anaknya temen. Jadi kayak misalnya lu bawa anak lu, gue main sama anaknya. Kalau sekarang lu tanya, gue lagi main sama teman. Main sama Kenapa? teman. Karena anak gue dalam usianya segitu Lagi main sama teman-temannya. Gue nggak Oke. kebagian Iya, memang iya. gitu. Mungkin kalau Nah anaknya Ujo mainnya sama gue ya. Gue sebagai temennya. Main sama temen kan gue. Aneh sih. Gue lagi main sama anak nih. Cuman karena ya itu. Umurnya masuk cocok. akal umurnya Iya. soalnya. Umur anak lo lagi Iya. lagi ininya. Enzo lagi seneng basket. Jadi gue juga kayak lagi semangat juga gitu. Oke. Yang cewek namanya siapa? Anika. 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 Lu harus ketemu sama anaknya yang cowok. Kalau lu lagi ngomong gini, bisa tiba-tiba ada barongsai keluar. Dia. Sumpah. Anak gue seneng show. Darahnya tuh. Seneng show. Oh ya. Beneran tiba-tiba lagi main basket ada barongsai lewatnya dia. Wah hebat nih Ogi ngelatihnya dari kecil. Ya buat pemasukan tambahan. Lumayan lah. Iya. Kalau Imlek. Ya kalau Oke. Ujo lagi senang main sama temen ya karena Yes. bener ya anak lo lagi di usia dia Yes. lagi main sama temen-temennya. Sama temen-temennya, jadi abang agak porsi keduanya lagi nggak terlalu banyak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Waduh. Antar anak atau antar istri? Anak. Lah udah pasti. Mereka sama. Enggak, karena kita tahu istri kita itu emang mandiri. Betul. Betul, Bisa, bener. jelas ya. Istri kita Ini tuh serius, jadi ngeles, ngeles. tanda kita mengapresiasi istri-istri Dan kita. mengerti, dan mengerti. Betul. Asik deh. Seriusan. Iya. Kalau istri kita itu kadang ini, udahlah ribet kalau dianterin malah ngerasa gitu. Iya. Betul. Itu permasalahan waktu pernikahan atau gimana ya? Kok sama? Lo sama? Realita. Realita. Dari awal, dari gua zaman pacaran pun sebenarnya Diana Mandiri banget. Mandiri, maksudnya kayak dia kan dulu rumahnya di Bintaro pakai KRL. Iya. Kan dulu dia kerja di Global TV dan lain masih. Tapi setelah sendiri. nikah udah dibeliin sama Ogi KRL-nya. KRL-nya. Iya. Gerbongnya sendiri. Gerbong sendiri. Dia Makanya dia mah. kemana-mana bawa gerbong. Bukan di dalam gerbong. Gitu. Tapi karena kita sangat mengerti istri Iya, kita iya, dan iya. kita tidak mau membuat mereka kecewa. Oke. Kalau kita yang nganter. Iya benar. Betul. Kalau kita yang nganter pasti dia kecewa. Aduh, ribet nanti banget ya. diprotes protes nih. Nggak, karena bener, gue kalau ada dia nyetir nih ya, sering tuh dia nyetir, gue di sebelah, gue tuh pasti, terlalu kiri, mepet gini-gini. Nah dia pasti dia nggak akan senang kan kalau cewek di kalau ada yang ngebacot gitu ya. Sedangkan gue kebalikannya, kalau kan istri gue kan nggak terlalu seneng nyetir, gue yang nyetir. Bapak awas sini, aduh gue juga sebel digituin ya, udah mending berangkat sendiri dia gitu loh. Karena gue terakhir sama istri gue nggak mau nganterin lagi karena terakhir pas lagi gue turun dia bilang ini kasih 5 bintang ya. Wah, ternyata dia kerja di online. Gue nggak tahu selama ini Jo. Jadi kan dia punya pemasukan tambahan yang nggak bilang-bilang sama gue. Iya, sedangkan Daripada jadi berantem lagi ya kan? Kalau gue yang nyetir kan, nyetir pas sampai di mana sih ini Bu? Sampai nyampe selamat datang di Surabaya. Gitu loh. Jauh banget. Nganternya. Dasar. Nah, untuk kali pertanyaan yang tadi mereka sama. Sama. Oke, 2 pertanyaan lagi. Oke. Ambil job fee besar atau liburan sama keluarga? Sekarang liburan sama keluarga. Widih, Liburan kenapa tuh? keluarga. Nggak ada lebih tawaran berarti. fee besar. Laku anjir. Iya. Kalau gue sih gini jujur aja, dengan anak sekarang makin gede, dia punya dunianya sendiri. Terus kebetulan istri kan bekerja, dia juga kayak punya dunianya sendiri. Liburan itu makin bermakna sih. Momen banget. Tapi gini, bukan berarti harus kemana, ke luar negeri, kemana pun misalnya hanya buka staycation di Jakarta doang, misalnya nggak jadi masalah, yang penting Kota bareng-barengnya. Borobudur misalnya lu 2 hari. Hey, can I? Di sini banget loh, di ruangan ini. Sekeluarga. Jadi Ada kameranya. Gini ada gua, Paulo. ini gua, istri gua, anak Anak gua. lo, Pak. Tapi ada Maja juga lagi syuting. Bingung jadi. Lu rame banget sih. Ini bukan staycation namanya. Dia butuh kru tambahan. Kru tambahannya keluarga lu mau. yang tamunya bintang tamu lain. Koreonya Iya, koreonya Ujo. Ujo. Aduh koreo lagi. Tapi bener Iya. ya, jadi momen waktu itu lebih berharga ya sekarang ya. Yes. Ya. Lo juga Gi? Kalau gua karena gini, Maje kalau lu coba mundur lagi ke gua
dari 6 tahun 7 tahun terakhir gue selalu liburan sama keluarga. Gue setahun dua kali dari zaman papi masih ada di 2000. Papi nggak ada di tahun 2020. Jadi liburan keluarga tuh ber-14 tuh kita pasti. Dia ber-14, beneran? Iya. Kemanapun, jauh, Sampai dekat, hari ke ini Bali, Good banget ya itu ya keluarga bondingnya. Tidak mudah, Kan dia harus tapi diusahakan. kita harus mengusahakan sama-sama. Selagi mami Apalagi masih sekarang bisa. si mami ada kita kemana. Jadi kita pasti udah ngerencanain kemana. Kan setahun pasti ada 2 kali libur tuh. Nah itu bagus banget tuh dicontoh. Kadang-kadang kita udah lupa sama kesibukan kita sampai Ya. lupa ya. malah. Memang ternyata harus di tanda kutip ya dipaksakan. harus dipaksakan. ya. Dipaksakan, Benar-benar. betul. Gitu. Juara. Nanti kita kasih mereka surprise ya. Aduh. Jadi Oke. nih Surprise bilang-bilang. Jadi nih. Surprise bilang-bilang. Jadi nih tidur di sini, Jo. Ujo dan Oh, iya. surprise. Kata Oke, gue mah, ternyata- kayaknya nginep di Borobudur jadi, Jo. Cuman ada keluarga gua juga. Lu lebih kaget lagi kan? Kenapa kita lagi sih, Jo? Barengan lagi. Ini nggak beda kamar? Enggak gitu. Ini kan dari majanya gini. Dapat dari Sama. majanya bareng. Kamarnya bareng. Aduh, dasar. Oke. Nah, oke, masih ada 2 pertanyaan lagi Oke. ternyata. Siap. Karena mereka tuh seneng banget ternyata ada Iya, iya. Oke. Boleh. Lu kasih, lu siapin satu pertanyaan kameramen, 3 bikin satu pertanyaan. Apa sih? Kenapa mereka harus nanya? Dasar. Salah kostum atau ketinggalan handphone? Wah, sama yang salah kostum. Salah, ketinggalan Mending kostum. gua. Sorry. Mending Ketinggalan salah handphone kostum. gua. Mending salah kostum. Gila lu ketinggalan handphone bisa lo. Gua nggak bisa. Gua ketinggalan handphone minta suruh anterin. Mau gimana pun suruh Gak anterin. bisa. Oh, Pokoknya salah kostum atau ketinggalan handphone. Salah kostum, Gi. Ini aja lu salah kostum, Bro. Masa lu kayak mau tidur langsung syuting? Gua masih lumayan walaupun karena gua robek-robek. tahunya hotel Borobudur setiap gua tuh kalau bayangannya gua hotel Borobudur tidur. Tidur. Gua mah nggak ada bayangan syuting. Kalau gua mikirnya syuting di Hotel Borobudur, gua siap. Tampil. Gua pagi hotel Borobudur ya tidur. Habis ini gua lihat Ya. Iya sih. Ya, ini aja terlambat asalnya pakai sandal jepit kan. Tadi ini cuma tuh yang ada di mobil aja, Jo. Dasar. Iya, iya. Jadi Apa Ujo tadi? salah kostum, ketinggalan Salah kostum, ya. oh gua, salah kostum apa? Enggak, gua salah kostum. Gua nggak bisa ketinggalan handphone. Iyalah Gua ya. tuh gila handphone banget. Nah, ini ada satu cerita lucu nih. Makanya masuk Gua penjara pernah- juga gara-gara handphone kan. Gue pernah MC di Iya. Hotel Borobudur. Serius? Nggak tahu siapa yang salah kostum ya. Aha. Jadi temanya adalah Jo cowboy Jo. Ya udah gue pakai nyewa topi cowboy, sepatu cowboy, celana baju kotak-kotak, jeans. Profesional banget. Yang dateng kagak pakai batik semua. Jadi nggak tahu siapa yang salah kostum. Gue ngerasa salah kostum loh di situ. Padahal di judulnya suruh Kok pakai iya kayak cowboy night karena gitu. kan ada orang yang suka nggak pada berani gitu Iya, ya. Iya, makanya gitu. Mana yang salah Padahal kostumnya? Semenjak itu langsung gue nyewa kuda. Buat abang juga demi. Karena sayang udah sewa Sayang, kostum. udah bajunya udah begitu. Masa nggak ada kudanya. Nah, emang bener, tapi saat-saat momen pakai kostum tuh kalau kita ya malah seneng ya. Kayak kemarin temen kan si Usi ulang tahun Iya. pakai baju SMA. Oh, iya, Wih, itu. Oh seru sih, seru. Gitu, kita mesti buat begitu juga ya. Tapi beda kalau lu kan cewek-cewek pakai baju SMA, pakai rok mini gitu enak Lucu. dilihatnya. Nah, Kalau kita pakai rok mini kan? Loh kenapa kita pakai rok Jangan mini suruh sih, Jo? pakai rok mini. Ih, Kita nggak usah lagi. nggak usah ya lupa. Dasar. Oke, Ujo, thank you Iya. so much. Thank you. Hari Terima kasih. ini. Nah, ini seperti tadi Aku. mereka bilang karena jawaban mereka benar, liburan, lo salah. Ini Satu kamar. Sekamar. jadi kalian dapat voucher 1 kamar 5 malam. Waduh, itu bakal stres, bukan refreshing. Ujo, Beneran? staycation di Hotel Borobudur Yeah, Jakarta. thank you, 3 hari, Hotel 2 Borobudur. malam. Thank you very much. Serius. Wow. Terus Waduh, kalian juga nanti thank bisa you. menikmati sop buntut Borobudur. Really? Jangan lupa di Duh posting. ini ya. bener. Thank Ini oke you. sih 3 hari 2 malam, Jo. Mau dibarengin? Enggak. Sekalian rekaman podcast. Gua nggak mau bilang gua kapan kesini. Nggak mau. Masa lu lagi kehidupan gue. Pas ketemu di pas breakfast pagi, Jo, lu ngapain di sini? Ya ini dari Pakai Dari baju pagi aja. gitu ya. Ih, gue seneng banget loh, thank you loh. Dan ini kalian nginepnya di Royal Suite, jadi di lantai ini, Royal Suite ini lantai 17-18. Wow. Jadi bisa breakfastnya di Discovery Lounge ini. Jadi nggak breakfast di wow. bawah. Aduh, Thank you gila. banget, Thank you thank banget you. ini mah. Thank you so much. Ih, gue malah langsung bawa anak-anak. Ih, seneng Tuh banget. anak-anak pasti senang banget. Iya, iya, iya. berenang. Makanya aduh gue. Kamu langsung ah. Terakhir ini hari ini, Gi. Kontak anak gue sudah datang sekarang. Berarti semalam ini kita mulai. Berarti dari beres-beres
syuting ini dong. Kita bantuin. Karena ini Karena kamarnya. kan ini tempat makannya di sini. Ini kamarnya. Oh, Ini kamarnya. Thank you Maje, Hotel thank you ya. Borobudur. Thank Maje, you, thank you. Borobudur, Thank you, so thank you. much udah datang di Jennifer Maje X Hotel Borobudur. Yes. Happy talk dan kita happy banget ketawa Happy, terima kasih. banget. Sukses terus ya, Maje, ya. Semoga ada sesuatu yang baik Iya, yang ya. bisa diterima sama yang nonton. Thank you, sehat-sehat semuanya, Sehat. sukses selalu dan sukses untuk Maje. Maje, sukses. Thank you so much. Thank Dan you. aku closing ya. Oh, Oke, boleh, boleh. siap. Gimana, Kita gimana, gimana? punya tagline Stay Explore Gini lagi, with. gini lagi. Oke, boleh, boleh. Nggak usah. Gini, baru Bener, dikasih lapangan bantengnya udah ramai. Takut. Aduh. Apa gimana? Oke, jadi closingnya Stay Explore with us di Jennifer Maje. Oke, ya. Gitu. Aku bilang 3, kita ngomong gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Stay Explore with us Oh, di di Jennifer Jennifer Maje. Maje. Ulang. Ulang ya? Ulang lah. Oke. Thank you so much Ogi, thank you so much Ujo. Thank you. Jangan lupa kesayangan Maje, like, comment, subscribe, dan Stay explore with us di di Jennifer Jennifer Maje. Maje. Thank you. Dadah. Thank you. Thank you Yeay. Borobudur, thank you. See you,